bilang salah transfer, Ustaz. Ramaikan, ramaikan. Yang penting Ramai jangan salah sama transfer ya. Teman-teman, kalau ada yang salah transfer sampai ratusan juta, mohon maaf ya. Itu nggak bisa langsung dikembalikan. no refund ya bang kalau salah transfer segitu banyak ya bang. Harus ini, harus langsung ke ini. Dio Pratama Sofan kah? Ih, namanya. Ada sopan-sopannya. Itu ya, Dio Pratama sopan kah? Tak naik dia bang. Pakai nama. Wah. Aku ada suara nggak, Dek? Bang, jelas. Ada Bang Febri naik Bang Feb. Bang Feb Nugroho, silakan naik. Karpet merah dibentang buat abang naik. Anjay. Ustadz Dian, Bang Dian naik Bang Dian. Bang Dian ini biasanya pengikutnya Oten banyak. Siapa tahu Bang Dian naik. Bro belajar Judaisme naik bro. Kenapa ya ini gue udah bisa ya? Aduh. Coba Hana pancing lagi, pancing Hana. Mau nanya apa Hana? Udah sih. Karena apa ya? Udah sudah tidak menggunakan istilah imani saja gitu kan. Otak dan logikanya udah tak pakai gitu. Jadi mau tanya apa bingung. Mantap, mantap. Udah menggunakan apa ya? Aku sambil ini ya. Ini mau jemput data dulu bentar. Apa ya? Bingung juga sih. Jadi Kak Hana ini ini sering juga lihat suami sholat gitu. Iya. Kira kapan mau mulai sholat gitu? Ada rasa penasaran nggak? Udah sih, cuman nyari tahu dulu lah ya. Mantap. Dikulik-kulik dulu sampai tuntas, biar nggak dibodohin lagi gitu. Mantap. Jadi jangan pindah-pindah lagi kalau udah bisa itu terakhir gitu ya, pemberhentian terakhir ya. Jangan merasa kena prank lagi ya kan Say. Karena kemarin itu pranknya udah kejauhan. Tahun ya. Kenapa lama kali kena pranknya? Masih belum ini, masih nyari Masih mencari jati diri. biar bisa dulu. Masih mencari jati diri. Tapi bukan noten yang imani saja loh ya.
Aku dapat kabar siapa? Roberto Carlos masuk Islam, alhamdulillah. Ada tamu bang. Back kiri yang paling aku ini dulu. Oh back, ternyata aku nggak kenal soalnya jadi aku biasa. Putra Sulawesi, selamat sore, assalamualaikum kalau muslim. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bang Ustaz. Iya. Ya, Salam kenal semuanya. Sehat tentunya. Iya, ada yang mau disampaikan bang? Ya. Ya aku sedikit dengan Bang Ustaz, Bang Dio itu. Bang Dio. Ya, gimana bang? Pak Ustaz begini Bang Ustaz. Aku pernah masuk di komalnya ini Bang Dio. Komalnya Bang Ilman kan? Bang Ustaz Dio tahu kan? Bang izin kita nggak bahas komal itu ya bang. Izin. Ya, mau menyampaikan, enggak apa-apa disampaikan aja kalau ini. Ini Kak Indah kayaknya lagi merah nih. Kak Indah kayaknya lagi merah nih. Jadi nggak apa-apa, naikin lagi ya bang. Kita naikkan lagi ya. Oke, Bismillah, Abang Putra Sulawesi. Ya, silakan. Hostnya mengizinkan. Suaranya. Anu Bang. Ya, iya, silakan. Tapi begini, aku hanya mau bertanya sama Pak Ustaz. Bang Dio aja gitu. Ya, silakan bang. Begini Bang Ustaz, iya Bang Ustaz Dio, gitu. Aku kan biasa juga Bang Ustaz Dio, aku sering juga naik di situ kan, di komalnya Bang Ilman kan, gitu. Ya. Ya aku biasa kan naik juga sering diskusi di situ Bang, sama-sama lintas agama Islam kan. Cuma aku ndak pakai akun yang ini Bang Dio. Akun saya kan tiga. Ada biasa aku pakai itu yang memang untuk diskusi itu sesama Muslim ada Bang. Akun saya. Kalau akun ini memang aku biasa pakai diskusi antara Kristen dan Muslim Bang. Kalau akun yang ini. Ya. Cuma aku itu makanya Bang Ustaz Dio aku naik di situ pernah aku nyatakan kok Ustaz Dio ini kan orang dari ini salah satu apologet Indonesia kan. Diskusinya kok diajak tabayun gitu sama Bang Ustaz Dio. Maka aku tanya di situ di Ustaznya Bang Ilman, ada apa dengan Ustaz Dio itu Bang Ilman? Itu mereka itu kan Muslim kok diajak tabayun. Itu Anda ini di sini selalu itu di komal-komal Bang Ilman selalu membahas Wahabi kan Bang Dio kan, tapi mereka tidak tahu Wahabi yang mana itu maksudnya kan. Itu makanya itu aku bertanyakan sama Bang Dio gitu. Karena mungkin Bang Dio naik di situ Bang Dio kan, di Ustaz Bang Ilman kan. Oh nggak pernah aku naik di situ. Aku nggak pernah naik di situ. Oh nggak pernah. Jadi aku di. Begini Bang. Mereka bikin tema begitu dia pertama gitu. Diajak apa namanya tabayun sama guru saya ini dari Apologet Indonesia kan. Makanya aku naik di situ protes kan Bang gitu. Udah lama aku ngomong di situ aku langsung dikibang gitu. Makanya aku tanya-tanya Abang Dio punya apa namanya cari-cari Bang Dio. Kadang-kadang aku ini seorang Kristen nyontek dari Bunda, mana datanya? Jangan Datanya ngambil di mana? ayat Ayo, mana tengah-tengah datanya? yang menyenangkan. Silakan pakai data Kak. Doang. Kak Hana, Anda bilang ke kami orang umat Kristen itu nyontek dari Buddha. Datanya Silakan di pakai mana? Datanya silakan. Isa. Al-Quran Silakan, ayo. menggunakan kata Isa. Isa. Kata Isa itu sudah dipakai dalam Alkitab terjemahan nama. Itu yang menyontek itu Al-Quran. Makanya kepala bapak kau nggak usah bahas Al-Quran kamu nyet. Gak usah kau bahas Al-Quran, kau nggak usah singgung-singgung. Kau sama aku. Hoi Bangki, sekarang begini, kau nggak usah bahas Al-Quran. Sekarang kita buktikan. Woi menyet, kita buktikan ya. Woi penyembah manusia, orang gila. Sekarang mari kita buktikan kau tadi mengatakan Al-Quran ya. Yuk kita buktikan ya. Mana ustadznya yang paling Ya, diam kau dan web. Diam kau Bangki, udah tua kau. ustadznya anjing Alah. Satu loh sebanyak. ini. Turunkan dan web nih.
Enggak, anak papi, kau sama aku ya. Kau sama aku yuk. Yang nggak bisa dijaga, nggak usah lah naik malu. Datanya Ya. mana? Oke, sekarang begini. Bukan ya. Oke, sabar. Bicara satu-satu. Woi, binatang. Kau manusia tuh binatang. Sebentar. Bicara satu-satu. Biar kita buktikan. Ayo. Bicara satu-satu. Ayo kita buktikan ya. Sekarang gini ya. Buktikan ya. Sabar. Buktikan ya. Kita buktikan Isa dan Yesus adalah. Sabarlah. Gantianlah bicara monyet. Kau aja bicara. Kau mau ngajak bicara kau sama aku ya? Hah? Mau ngajak bicara kau sama aku ya? Binatang kau nggak ada otak. Kau mau bicara kau sama aku ya? Nggak berani aku bicara. Bener. Aku udah mau bicara sama kau monyet. Kau memang nggak ada otak. Kau menjadi manusia. Kau memang babi. Kau memang kayak gini. Aku bicara dari nggak bisa. Bicara nggak bisa orang bicara. Udah Bang Blender, udah Bang Blender. Iya, baik. Bicara seganti-gantian kita bicara. Dia sensitif sama omongan saya. Ya lo Bang Blender. Bicara satu-satu bicara. Kok congorin dari tadi naik terus bahas Al-Quran, nyenggol-nyenggol Al-Quran sama aku lah urusannya. Kalau bicara Yang sama pasti kalian ya nggak ada Tuhan masalah itu gitu. satu ya. Sekarang Bang Blender, saya mau nanya Bang Blender. Bang Blender, saya mau nanya, Oi. Tuhan tuh ada berapa sih sebenarnya? Oten bilang 18. Coba dijelaskan. Ala Kalau bapak, misalkan- ala anak, kalau ala misalkan majang saya katanya. bilang- Hah? Kalau ditanya pun anak kecil Berarti pun kalau kayak ditanya. gitu punya Allah Satu. ibu juga dong. Iyalah ala bapak, ala anak, ala Nah, majang. berarti Nah, itu. Bang Blender, berarti kalau kayak gitu, nah berarti dia punya Allah maknya dong gitu kan? Iya ala ini bukan ala alaman, ala anak, ala bapak, ala majang, pukimak muten. Nah, itulah dia. Itu dia. Muten. Bang Blender, Allah majang. Ya bang. Bang Blender, ini Ya. Kak Hana Karina Tiawan ini, Nah. beliau ini Iya, Kristen, yang tapi OTW mualaf, istri suaminya Islam. Dia mau belajar. Oh iya. Ya. Jadi pernah nggak? Anak kan dulu ya waktu masih kecil. Saya pernah. Ya inilah ajaran kekristenan ya, Mbak salah Tuhan. Saya Hindu. Waktu dulu saya pernah. saya Oh, Hindu. oh, sekarang dari Hindu? Kristen. Nah, sekarang kebetulan. Oh Kristen. Oh kecilnya Oke. Hindu. Kecilnya Hindu. Kalau Hindu dulu dari lahir KTP yang Enggak. iya kecilnya Hindu, makanya saya tahu Oh. Trimurti. Oh iya. Enggak karena dulu kan begini. Dari lahir Hindu. Dari lahir Hindu. Karena gini loh. Waktu di Kristen dulu, saya pernah kan, pernah hari itu ada orang Kristen mau jual mobil. Jadi kan saya periksa mobilnya pas lagi duduk di teras. Adalah seorang ibu di dalam saya dengar nih. Nah, katanya ini Oten nih, anaknya kelas 4 SD kalau nggak salah, ya kan? Nah, ada PR-mu nakku, ada mak, katanya. Kerjakanlah nak, nanti mama ditanya guru. Oke, ya udah buka PR-nya, udah ditanya. Tapi sebelum buka dulu mama tanya dulu ya nakku ya. Nak, apakah Yesus Tuhan nak? Tuhan mak. Apakah Bapak Tuhan nak? Tuhan. Apakah Roh Kudus Tuhan nakku? Tuhan. Berapa jadi Tuhannya nak? 3 mak. Pantang nak, 1 Tuhan kita, 1 nggak boleh. 1 katanya, coba lah. Kan diajarkan bohong. Dari kecil sudah diajarkan bohong. Pantang bilang 3 nak, 1 Tuhan kita. Loh, salah mama ini, apanya mama ini katanya. Loh, memang iya. Mama nggak sekolah dulu mama ya katanya. Loh, pintar mama dulu nak. Makanya suka kali bapakmu sama mama, ranking mama. Loh, tadi pertanyaan mama tuh kayak mana? 1 lah. Coba ulang. Apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Bapak Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Jadi berapa nak? 3 mak. Salah nak, 1 pantang itu nak, 1 Tuhan kita katanya. Coba lah, kan diajarkan bohong. Dari kecil sudah diajarkan bohong Oten. Kan? Diajarkan bohong atau diajarkan longor tuh? Kan Diajarkan longor sih kayaknya. longor. Nah, gimana caranya? Itulah memutar kepala, berakobrat kepala otak dari 3 jadi 1. Cemana? Memang harus gila. Lah, ya kan? Anak kecil pun ditanya 1 ya kan? Iya. Bang ada Kak Rosi bang. Oh ini Rosi Medi. Oh iya ini join saya nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, halo semuanya. Aku kalau udah sama Rosi udah ganas lah dia lebih dekat dengan sama Iblis katanya. Karangan, Jantung. Bang Blender, karangan nggak tuh? Ya naik lah. Karangan.
Naik lah kalau katakan karangan Bang, naik. blender penarasi lanjut Bang. Naik lah kalau Lanjut, katanya Bang karangan Blender. naik lah, naik karangan. Jangan cuma cakap. Ini Kak Rosi. Ini kalau dia Kak Rosi ini dia dekat Bang dengan Blender. nipis dia. Ya. Oi. Halo Bang, Ya Bang. nanya Bang, Ya Bang. lanjutin yang tadi barusan Abang bilang. Apa itu? Ya lanjut Bang blender yang ganteng, lanjut. Apa itu Bang? Kalau memang itu tadi yang Abang bilang benar, kenapa masih banyak orang Kristen yang belum sadar Bang? Kira-kira apa alasannya? Sebenarnya Bang, bukan mereka sebenarnya maunya sadar. Nah inilah ya. Sebenarnya yang terjadi, kebencian itu ditanamkan pendeta kepada mereka. Ini yang pertama. Ya, karena pendeta sekarang sudah mati akal. Kalau jemaatnya hilang, mereka untuk menghadapin kita nggak mampu. Ujungnya apa? Memberikan doktrin kebencian terhadap Islam. Agar apa? Kalau sudah benci, apapun yang kita sampaikan tetap salah di matanya. Benar nggak? Kalaupun sudah benci, benar pun yang kita sampaikan, mereka tetap nggak mau terima. Sebaliknya, kalau sudah suka, salah pun kita sampaikan, benar menurut mereka. Nah, cuman itulah mereka pendeta lakukan. Tanamkan doktrin kebencian terhadap jemaat-jemaat ini. Makanya mereka ini sebenarnya korban dari bapak-bapak gereja, doktrin. Jadi pendeta itu ada untuk mempertahankan doktrin mereka. Mempertahankan. Bagaimana cara mempelajari 3 jadi 1, cara menjelaskan. Makanya Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil dari pendeta lah ini. Mati rohani, mati rohana. Makanya aku bilang, hai kalian kritis sedikit. Cobalah, kritis sedikit kalian. Kemarin ada nama akun The Mercy namanya, The Mercy itu. Mercy itu dia pengawas keuangan di gereja. Nah, dia oten jujur nih. Ketika ada yang nggak benar, dia adukan ke atasan. Malah dia adukan ke atasan, justru dia dipecat. Di atas kan melapor dipecat. Iya. Dia jujur nih, artinya memang, dan dia mengatakan bahwasanya gereja sudah sistematis seperti ini gitu. Jadi makanya saya jujur katanya, saya udah nggak dini lagi gitu. Saya bicara apa adanya, uang itu dimakan banyak, berarti memang udah sistematis gitu loh. Nah begitu juga lah kalau hilang jemaat, tengoklah yang nggak ada duit, ngintip dari jendela ya kan, ngintip dari jendela nggak ada duit perpuluhan tuh, kan parah udah larinya ke duit. Tapi Oten ini memang entahlah, aku nggak ngerti aku udah. Untuk itu ya mereka sekarang hujatan kita dibilangnya apa? Sekarang hati-hati kalau menghujat ya. Oten sekarang melapor ke polisi kalau kita menghujat. Apa hujatannya? Kalau kita katakan Tuhan yang nggak mati, menghujat katanya. Lapornya kita ke polisi. Lapornya ke polisi. Lapornya. Kalau kita bilang, Oten, Tuhan kok nggak mati? Kepala bapak kok nggak mati blender, aku laporkan kok nanti mati bilang katanya. Jadi harus mati Tuhan ya, coba bayangkanlah, saking longgarnya harus mati. Harus mati. Kalau nggak mati Tuhan aku, kalau nggak mati Tuhan aku asko ya. Ya udah kalau begitu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah almarhum Tuhan Yesus. Semoga almarhum Tuhan diterima di sisi Tuhan, dan kepada oten-oten yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan atas meninggalnya almarhum Tuhan, mendiang Tuhan Yesus. Oten marah. Dimarahinya aku kan aneh Aten ini. Aduh, dimarahinya. Kau menghujat tapi mau kau Tuhan kau mati, didoakan mati kau salah. Pokoknya salah aja gitu di mata Oten ini, salah aja. Aku makanya salah aja di mata Oten. Kita doakan yang terbaik. Ini kan di mana lah, nanti belum lagi ulang tahun, mengucapkan selamat ulang tahun dimarahi, selamat tadi berikan jodoh yang terbaik sehingga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin kan Ten? Dimaki-maki aku kan salah, coba gimana lah, dimaki-maki. Aduh, kadang-kadang orang kalau mau merayakan itu kan menyampaikan kepada saudara-saudara, butuh doa kan. Ketika kita menyampaikan, memberitahukan, mengabarkan kepada seseorang, ya kita mengharapkan doa dari saudara-saudara dan keluarga, kan begitu kan. Ini kita doakan yang baik, disalahkan, dimaki lagi ya Oten, sama aja. Pokoknya hati-hatilah. Kalau kita bilang Tuhan Oten nggak mati, mereka melapor, menghujat ke blender, menghujat katanya kalau mati. harus mati Tuhannya. Kalau nggak mati menghujat katanya. Aduh, udahlah aku nggak ngerti lagi udah. Sama siapa lagi mau ditanya nih? Coba lah bilang nanti kayak gitu.
Ten, Tuhan kau nggak mati. Kepala bapak kau tuh, kucekek kau nanti ya, mati bilang. Mati Tuhan, gue bilang. Enggak, gue bilang, mati, ku pijak kepala kau ya. Gitu lah. Harus mati, coba bayangkanlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Salam wabarakatuh Pak De. Itulah. Ya, silakan Pak De. Itulah. Tadi ada pertanyaan menarik dari Bang siapa belajar Yudaism itu ya. Kenapa Kristen tuh nggak sadar-sadar? Al-Quran menerangkan innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Apa sebabnya? Khotamallah, Allah mengunci. Khotamallahu ala qulubihim, Allah mengunci mati hatinya. Wa ala sam'ihim, dan pendengarannya. Wa ala absorihim, dan penglihatannya. Jadi sudah terkunci itu Bang. Kenapa ini? Apakah Allah itu semena-mena langsung mengunci hati mereka? Tidak. Sudah diberi peringatan. Tiap hari kita berkoar-koar, adu argumen, buktikan Yesus Tuhan. Tapi tetap saja mereka ngeyel. Percaya dengan dogma. Padahal di kitab mereka sendiri tidak satupun Yesus pernah bersaksi Yesus adalah Tuhan. Tapi dogma lebih kuat ya, daripada akalnya. Sehingga apapun yang kita sampaikan bahwa Yesus bukan Tuhan, baik berdasarkan Al-Quran maupun berdasarkan Bible itu sendiri, Yesus bukan Tuhan. Yesus sendiri bersaksi tentang dirinya itu pun nggak dipercaya oleh mereka. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 5 ayat 36 itu. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Tuh. Jadi walaupun seluruh dunia ini pendeta bersatu, Yesus mengatakan Yesus Tuhan, malaikat datang ke dunia juga mengatakan Yesus Tuhan, itu nggak penting bagi Yesus. Karena Yesus mempunyai kesaksian terhadap dirinya sendiri. Apa itu? Pekerjaan-pekerjaan yang Bapak berikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi jelas tahu pengakuan Yesus sendiri, aku ini utusan. Tapi apakah dipercaya oleh Kristen bahwa dia adalah utusan? Oh, kami percaya, tapi, nah, pakai tapi Bang. Pakai tapi dia, tapi. Padahal Yesus sendiri sudah menjelaskan, nggak ada tapi-tapi. Seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Yohanes 13:16. Nah, ya Kristen mana percaya itu? Tapi, nah tapi aja itu. Nah, tapi inilah yang membuyarkan ajaran Yesus itu sendiri. Begitu Bang. Untuk pertanyaan dari kamar sebelah mungkin saya bawa ke sini lagi kali ya Bang ya. Ah, boleh. Bang Blender udah pergi dia. Ada itu. Urus aja kitabmu Umis. Masalahnya Biblemu itu menjiplak punya kami. Itu loh. Ada ya salah satu, biasanya kan begini, kau mau mengatakan Oten ya, biasanya yang terakhir datang mengikutin yang duluan datang, itu ya, mencontoh ya, biasanya yang terakhir datang. Oke. Nah, anggaplah kami terakhir datang. Coba kau cari di mana kami Al-Qur'an kami menurut kitabmu. Tapi Biblemu ya, di Al-Qur'an jelas kulun nafsi za'iqatul maut. Maut itu artinya mati, berasal dari bahasa Al-Qur'an. Nah, Biblemu, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan, hanya maut yang bisa memisahkan. Kenapa kau pakai kata maut? Kenapa? Kenapa tidak kau gunakan kata mati atau mampos? Hanya mampos yang bisa memisahkan. Karena kan kau Yunani os-os semua, logos, turios, nerocos, mampos, kan gitu. Kenapa kau gunakan kata maut gitu loh? Maut itu dari Al-Quran, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan, hanya mampos yang bisa memisahkan. Nah, itu aja pakai. Kenapa kau pakai kata maut?
Kan itu, atau mati itu bahasa Al-Quran. Maka dari itu, di mana kami menjiplaknya? Kau biar sadar, banyak kali yang kau gunakan. Kau pula ngurus kitabmu. Aduh, apa yang mau dianggarkan dari Bibelmu? Jangan begitu narasi, jangan bodoh. Banyak belajar, ya banyak belajar, banyak membaca. Jangan banyak mendengar gitu loh. Mendengar orang, langsung kau simpan, kau sampaikan ke orang lain. Kau dengar dari orang tuh, karena dasar kebencian kau sampaikan nggak peduli. Kena kecongor kau. Harusnya kan kalian menggunakan bahasa-bahasa os semua kan? Kurios, logos, terios, atau nama Tuhan kalian Pios sajalah. Pios, nama bapaknya Toyota. Atau Terios, nama bapaknya Deasu. Ya kan? Gitu aja. Terios, logos, Boblos, Biblos, os semuanya Yunani. Kalau ngomong kalian, dari mana os, kaos, kemana os, nah gitu-gitu pakai os kalian seharusnya. Udah lebih keren kalian bahasa kayak gitu, os. Jangan, jadi harus banyak belajar Oten, ya. Jangan narasi-narasi liar kau sampaikan itu menampol kau sendiri gitu loh. Banyak belajar, kritis gitu loh. Maunya jadi orang kritis gitu. Kau kritis ketika tanya aja Bapak Pendeta, orang kalian yang menggaji pendeta kok kritis. Pak Pendeta ini gimana Pak, ini gimana Pak? Kalau dia mulai tinggi marah, gas lagi dia, gas lagi. Kenapa marah-marah Pak? Bilang kalau diancamnya kok nanti dosa kau nggak tebus, nggak suruh ajak main aja terus dah. Lagi gimana gitu aja. Jangan takut ketika dosa kau nggak ditebus, jangan. Kadang-kadang nggak masuk akal lah anak yang dikasihi. Katanya anak yang dikasihi, coba bayangkan. Kau mengasihi anakmu, relakah kau melihat anakmu menderita? Kembalikan ke diri kau lah. Kasih sayang manusia terhadap manusia jauh lebih tinggi kasih sayang Tuhan terhadap hambanya. Itu loh, jauh lebih tinggi. Jadi kau saja terhadap orang yang kau kasih aja tidak akan rela kau lihat dia menderita. Ini Tuhan kau mengatakan, kepadanya lah aku berkenan. Dialah anak yang kukasihi, membilangkan Yesus, kepadanya lah aku berkenan. Dibunuh, gila kali, baca mana dikasih dibunuh. Mana? Ngomong di hukum Taurat yang ke-6, hukum Taurat yang ke-6, jangan membunuh, anaknya dibunuh. Apalah ini nggak aja. Cemana lah. Bang Blender. Nah, Nanya lagi Bang. Kalau emang lah benar itu yang Abang bilang, ini kekristenan tidak masuk akal, kenapa bisa jadi agama yang terbesar di dunia saat ini Bang? Namanya hantu Bang, iblis. Mana lagi? Iblis di mana lagi? Interupsi, bukan hanya Kristen doang yang mengaku bahwa dia adalah agama terbesar. Di Hindu pun ada yang menyatakan bahwa dialah agama yang begini. Masing-masing agama itu akan klaim itu sebetulnya pakai statistik, bukan pakai klaim. Kalau bicara begitu angka, secara statistiknya Islam tuh yang paling besar, karena Islam itu tidak punya seperti Kristen kan dibagi itu, Katolik berapa, Protestan berapa gitu loh. Kalau Islam kan mayoritas begitu. Kalaupun ada mungkin distorsinya, pure research itu sudah membuktikan Katolik 1, sekian, Protestan sekian, masih besar tetap Islam. Pure research ya, Pure Research Consulting yang bermarkas di Amerika tuh udah keluarin data itu. Islam adalah agama yang paling banyak populasi sedunia. Tapi begini Bang, bicara kebenaran itu bukan bicara banyak atau sedikit, karena di dalam Al-Quran pun nilai kebenaran itu bukan banyak atau sedikit Bang. Karena quality itu yang penting sebetulnya kan. Karena kita tahu indoktrinasi coba perhatikan, mohon maaf ya, kita sering saya pernah buka Komal, tolong Kristen naik ke atas, saya beri Anda waktu 10 menit, 15 menit. Tolong jelaskan konsep kekristenan, seperti apa, teologinya, pengajarannya, eskatologinya. Nggak sampai 5 menit, nggak ada yang sanggup Bang. Saya pastikan. Saya minta data Bible. Betul. Ada yang 10 menit. Ada pendeta Budi Asali nggak sanggup. Kami nggak penting, nggak beri. Loh, kenapa tidak? Saya bilang.
Tinggal tunjukkanlah data di mana. Apa yang Yesus ajarkan? Apakah Yesus tidak menyanyikan hidup kau? Ada. Nah sarannya seperti apa? Nggak sanggup. Kecuali dia cuma bilang, oi dosamu sudah ditebus. Yesus sayang kamu. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosamu. Loh. Kalau begitu ceritakan doktrin itu. Oke, Iya kan? kita diskusi ya Bang ya. Dengan terbuka ya. Kalau misalnya mereka tidak bisa menjelaskan doktrin tersebut, kenapa itu begitu menarik buat umat-umatnya? Kira-kira hipotesanya apa Bang? Ya tadi sudah dijelaskan kan begini. Kalau saya menjawabnya sederhana saja Bang. Seorang profesor dari Amerika, Noam Chomsky, mengatakan pola informasi itu, ya informasi yang ditanamkan berulang-ulang, ya itu akan menjadi sebuah keyakinan Bang. Contoh, mohon maaf ya, Abang tahu tidak ada gambar, mohon maaf ya, ada gambar orang pakai sorban naik bom, pakai sorban naik bom. Apa yang menjadi alam bawah sadar semua orang? Apa yang menjadi alam bawah sadar setiap orang coba? Nggak tahu. Dan Bang. itu Nggak pernah lihat saya. Itu dipabrikasi terus menerus, diulang-ulang terus menerus. Setiap ada hubungannya dengan, mohon maaf, TRR, ya TRR, teror dan sebagainya, selalu dimodifikasi gambarnya, disangkutkan sedikit-sedikit disangkutkan. Maka yang menjadi kesadaran alam bawah sadar orang-orang itu selalu menyangkut satu keadaan. Nah, yang terjadi doktrin itu kan begitu coba. Doktrin tidak pernah berbicara rinci, Bang. Betul atau tidak? Doktrin tidak pernah berbicara rinci. Doktrin berbicara di kulit. Kalau kita kupasi satu-satu dia akan mentok. Kalau itu doktrin dan itu tidak ada kebenaran, pastikan akan istilahnya terkuak dan dia tidak bisa bertahan lama. Ya, terbukti sekarang kan tidak bertahan lama, Bang. Eropa, Abang mungkin ingat sejarah Renaissance itu terjadi karena apa? Renaissance itu terjadi karena apa? Begitu kuat kungkungan gereja Katolik Roma, maka Martin Luther dan sebagainya mereka mengadakan revolusi gereja yang akhirnya ujung-ujungnya apa? Karena saking kuatnya dogma gereja Katolik Roma, maka orang-orang di Eropa itu menyadari mereka tidak maju. Akhirnya apa? Sekularisme kan berasal dari sana, Bang. Itu fakta sejarah yang tidak bisa dibantah, ya. Bagaimana Eropa terkungkung oleh dogma gereja dari Katolik, maka mereka akhirnya apa? Mereka melahirkan prinsip sekularisme, memisahkan antara agama dan dunia. Itu fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Maka lahirlah egaliter yang dari Prancis, yang dari Inggris. Mereka semua coba lihat hari ini. Sementara kalau kita berbicara tentang kemajuan perkembangan zaman itu, lihat Eropa dengan sainsnya, dengan apanya, mereka menjadi sekarang jauh daripada gereja-gereja. Mereka mulai berpikir realistis. Lihat bagaimana peran gereja itu semakin hari semakin jauh dari kehidupan masyarakat mereka, kecuali sifatnya memang mengikat, ya. Contoh negara-negara yang memang pemimpinnya adalah pemimpin gereja juga, seperti Inggris gitu kan. Walaupun mereka demikian, rajanya sendiri pun sudah boleh dibilang kan udah, ya, Amerika walaupun dengan sekularismenya, betapa banyak orang-orang Amerika hari ini sebetulnya mereka tidak percaya lagi dengan kekristenan, ya kan? Karena apa? Nah, di Indonesia sekalipun ini, ya mohon maaf, semakin banyak orang Kristen itu yang berpikir gitu loh. Kenapa nih? Contoh nih Bu Rosi. Bu Rosi ini kalau diskusi kayak kita diskusi, contoh dibuka kan satu forum diskusi orang Oneness, orang Marsion, orang Tritunggal, orang Advent, kumpulkan jadi satu. Kira-kira nih kita yang bukan Kristen melihat kok seribet amat ini agama, betul nggak? Ribet sekali menjadi Kristen itu. Coba lihat tuh. Supreme authority kalau saya bilang. Tidak ada
tidak punya otoritas tertinggi, yang itulah patokan yang paling mutlak. Coba perhatikan. Ada nggak otoritas tertinggi dalam kekristenan ini? Nggak ada. Coba perkataan Paulus bisa mengalahkan perkataan Yesus. Yesus bisa dibantah oleh bapak-bapak gereja. Ya, inilah yang menjadikan apa ya? Semakin lama kalau orang itu berpikir kritis, harusnya dia mentah, Bang. Kalau orang itu berpikir, masalahnya memang jadi kayak itu dong ya, kayak narkoba dong, kelihatannya salah tapi kayak addicting gitu. Begini izin ya Bang. Jadi begini Bang, pertama ya, iblis ini memang iblis. Janji iblis itu ingin menyesatkan keturunan Adam, itu janji dari awal ya. Karena dosa yang tidak diampunin adalah mempersekutukan Tuhan. Oke, menciptakan sebuah agama agar manusia mempersekutukan Tuhan. Kalau iblis ini yang dilakukannya ini ngerilah memang kalau iblis ini kan. Nah kemudian ya, pertama mereka itu Kristen ini doktrin mereka dari nyanyian dan pujian. Dari kecil ditanamkan sama mereka, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Jadi ya, nyanyian rohani ini yang banyak menyesatkan mereka. Satu ya, nyanyian rohani setiap hari dari kecil. Ini nyanyian loh, ini doktrin nih tertanam. Nah, kemudian apakah doktrin itu hanya cukup dengan nyanyian saja? Iblis lebih pintar untuk menyesatkan. Dibukanya apa yang haram di dalam kitab tuh, babi kok bisa haram, kan begitu? Apa yang haram? Ini jadi pertanyaan dia. Babi haram, dirubahnya lah jadi tidak haram. Nah ketika makan yang haram itu akan mempengaruhi dirinya menjadi tertanam setan lebih banyak gitu loh. Yang najis yang nggak suci itu kan, artinya babi itu nggak suci, artinya pikiran pun jadi jorok gitu, pikiran kotor, pemahamannya kotor gitu loh. Nah babi udah, itu babi. Terus apakah cukup sampai di situ aja? Tadi babi kan untuk ke batin, ke diri kan, ke daging, makanan. Apa cukup untuk situ aja? Alkohol. Alkohol. Dibebaskanlah minum alkohol. Coba ketika kita minum alkohol, habis itu apa? Oleng, goyang, akal hilang, ya kan? Nah, artinya di dalam diri batin dan alkohol itu kebenaran, disitulah mereka tanamkan. Nah, jadi tiga ini menyatu. Sulit. Doktrin itu tertanam dari kecil, nyanyian pujian. Mereka tahu tentang ajaran Yesus dari nyanyi. Mereka tahu Yesus itu Tuhan dari nyanyian, bukan dari kitab. Yesus Tuhan Juru Selamat, yes, itu dia. Terus dari kecil dibawa tidur nyanyi itu, terus sampai besar tertanam, ya kan? Ditambah makan babi. Kalau sudah makan babi yang haram-haram itu kan pikiran jadi jorok, badan pun isi badan dagingnya pun jorok, darah pun jorok, kan gitu. Gak suci lagi. Ditambah alkohol, akal udah lengkap lah semua. Batin, akal, udahlah lengkap lah semua, udah selesai. Begitulah dia. Kalau itu udah sulit. Makanya oten ini sekarang ketika mereka diskusi yang udah tertanam ya, contoh kayak kemarin lah, mereka kan sudah ditanamkan surga milik mereka. Ketika aku bertanya mana dalil surga, Yesus menjamin surga, nggak ada. Dia jadi goyang tuh loh. Secara psikologis ketika doktrin yang tertanam gitu loh, wah aku masuk surga jamin, tahu-tahu tidak ada dalilnya surga, itu oleng, betul oleng dia. Oten kemarin dia sampai ke orang gila. Kok kenapa Ten? Iya kenapa Ten nih bilang gitu, gila, hampir error dia gitu loh. Itu secara psikologisnya loh. Iya kenapa? Sama seperti ini kita mendapatkan reward hadiah, besok mau dapat hadiah, tiba-tiba batal, goyang nggak? Begitulah orang Islam ini. Jadi makanya banyak error. Tertanam di doktrin Yesus Tuhan, tahu-tahu ada dalil Yesus bukan Tuhan. Beradu ini antara akal dengan batin, beradu. Inilah membuat orang tua error, oleng lah. Negatif positif diadu mana bisa, ya? Error, makanya banyak yang parah. Tapi karena memang sudah tertanam, makanya kepas. Kalau nggak makan babi gemetar dia badannya. Coba, makanya nggak peduli dia, yang persis Tuhan. Bahkan si Kepas dulu bilang karena udah makan babi, waduh parah kali. Coba bayangkan Kepas, seandainya Kepas ini ya udah parah, udah akut kali lah dia. Ada wanita di depan kau 3, cantik wanitanya, kau dikasih gratis Kepas. Udah wanita ini telanjang, wah siap kau apalah, dikasih kau lagi uang 300 juta. Udah kau dapat wanita gratis 3 cantik, dapat kau 300 juta. 3
tiba-tiba di belakang kau ngomong gini, Kepas, Yesus bukan Tuhan. Gimana Kepas? Ku kejar yang mengatakan Yesus bukan Tuhan sampai dapat. Aku tinggalkan perempuan tuh, coba lah. Ku kejar. Dari belakang, Kepas, Yesus bukan Tuhan. Apa kau bilang? Dicarinya orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan sampai dapat. Ditinggalkannya perempuan. Nah itulah, begitulah saking akutnya. Coba, udah parah itu. Itu gara-gara makan babi, gemetar dia nggak makan babi 1 hari. Begitulah parahnya, udah mendarah daging. Jadi memang itulah salah satu kan doktrin. Makanya bapak-bapak pendeta itu mempertahankan doktrin kepada jemaat ini, bukan memberikan siraman rohani. Coba Paulus masalah iblis 2 Korintus 12 nomor 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, katanya. Memang ya ada duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tuh dalam diri Paulus tuh ada duri di dalam daging, yaitu seorang utusan iblis yang mengocoh aku. Tuh bahkan di Roma 7:15, sebab ini perkataan Paulus ya, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Coba bayangkan itu perkataan dia. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, katanya. Nggak ada yang baik dalam diri Paulus nih, dia mengaku. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Coba, kehendak ada di dalamnya, tapi bukan kehendak yang baik. Bahkan dia mengatakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Itu pernyataan Paulus loh. Pernyataan Paulus ini. Ada duri di dalam daging, memang benar, ada kan bukunya. Ada duri dalam daging, ada iblis dalam dirinya. Makanya semuanya perkataan Paulus semuanya. Orten ini kan pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Yesus bicara A, Paulus B. Yesus ke utara, Paulus ke selatan. Yesus menyembah Allah, Paulus menyembah Yesus. Mana berbeda semua, tradiksi semuanya. Inilah salah satunya. In the gangnya, Paulus in the gang. Tapi bangga pula orang ini dengan Paulus. Susah kali kalau kita bicara Paulus, malah pula orang nih marah. Paulus lah biang keroknya. Bang, kalau itu memang ajaran yang salah, kalau dari sudut pandang Islam, kenapa Allah mengizinkan kekristenan itu berkembang? Kenapa tidak balik ke zaman dulu Nabi Nuh dihantam habis semua itu, Bang? Menurut abang gimana, Bang? Ya iblis, Bang. Kalau iblis abang aja pun susah abang melawan iblis kan? Abang digoda-goda iblis. Udah itu aja, Bang. Abang digoda iblis. Seandainya nggak ada iblis kenapa iblis kita dibiarkan berkembang gitu sama? Karena memang Allah. dia itu udah meminta izin sama Allah dulu, dia waktu suruh sujud sama Nabi Adam diturunkan Gitu. dan Allah izinkan loh. Nah, kenapa Allah mengizinkan Kristen berkembang lah, Bang? Bukan Kristennya, bukan Apa kita dong? kan nggak ada Kristen. Apa dong? Bukan Kristennya, menyesatkan keturunan Adam, bukan bicara Kristennya. Lewat agama Kristen gitu. Menyesatkan, karena kan begini, Bang, dosa yang tidak diampuni mempersekutukan Tuhan. Kita bukan bicara agamanya. Iblis dia berjanji akan menyesatkan anak keturunan Adam. Ya, bukan dari sisi agamanya. Menyesatkan salah satu mempersekutukan Tuhan, kan gitu. Nah, itu aja. Poinnya sih Berarti Tuhan kita kan menyesatkan cuma satu, lewat apa dalam hal ini? Godaan lah, Lewat agamanya atau lewat apa? Iblis dosa yang tidak diampunin adalah mempersekutukan Tuhan. Makanya dia menciptakan sebuah agama agar manusia itu mempersekutukan Tuhan. Udah, karena iblis tempatnya di neraka kekal selamanya, dan dia mengajak manusia agar bersama-sama dengan iblis kekal di neraka. Karena udah jelas orang yang mempersekutukan Tuhan kekal di neraka. Tuhan kita kan cuma satu, Bang. Cuma satu ya Tuhan kita, ya kan? Cuma satu. Tapi jujur, Bang, ya, aku seandainya nih ya, ini masuk akal nih ya, seandainya lah benarlah Yesus Tuhan. Ini kan kita nggak tahu. Kalau kita tanya Kristen,
Siapa Tuhan yang satu tuh? Oh kami dong, Tuhan kami dong. Begitu juga Islam ditanya, begitu juga Buddha, Hindu, semua kan gitu. Kalau ditanya keyakinan masing-masing pasti mengaku Tuhan yang benar satu. Tapi kan satu, aku contoh ya, seandainya ini Yesus benar-benar Tuhan ya, seandainya benar Tuhan, kan Hipotesa adanya pengadilan ya, Hipotesa. seandainya di sana ya, nanti di pengadilan ini kan ada kan kalau dia Tuhan. Aku yang pertama kali maju untuk demo bang, mengatakan kepada Yesus apa, aku bilang, hei, aku manggil dia Yesus saja, nggak pakai Tuhan lagi. Sus, kau nggak pantas jadi Tuhan. Loh kenapa nggak pantas? Kenapa? Kau ciptakan aku di bumi sebagai manusia, oke? Ada dua makhluk, manusia dan binatang, oke? Nah, perbedaan aku dengan binatang karena akalku. Akalku, kau ciptakan aku sebagai manusia, dan kesempurnaan aku daripada binatang adalah akal. Akal ini fungsinya untuk berpikir, menilai baik buruk, salah benar, pantas tidak pantas, menganalisa, oke? Jadi di dunia itu banyak orang memiliki Tuhan, tetapi menurut pemahamanku, ketika aku ingin mencari tahu siapa Tuhan sebenar-benarnya, aku butuh adanya pengakuan langsung dari Tuhan. Itu aku butuh adanya pengakuan langsung dari Tuhan. Ku buka kitab, semua kitab, Biblemu kau nggak ada mengaku Tuhan. Yang ada di Al-Quran, ku imani dong Al-Quran. Sungguh aku ini Allah, tidak Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Loh, aku pemahaman yang ingin mencari Tuhan agar tidak tersesat, ku buka semua kitab masing-masing, Weda, Tripitaka, Bible, Al-Quran. Hanya Al-Quran yang ada pengakuan Tuhan, ku imanin dong. Kau nggak ada mengaku Tuhan, kira-kira kau menjebak nggak nih Yesus? Menjebak nggak kau nih, gue bilang? Kira-kira mungkin aku ya mewakili dari 1 juta orang Islam sama pemahaman seperti aku butuh adanya pengakuan Tuhan agar aku tidak tersesat untuk memilih Tuhan gitu. Nah, harusnya kau campakkan Al-Quran ini, harusnya kau menjebak ini. Atau seandainya ada 2 pengakuan kitab, itu kita akan bingung. Ada 2, Bible mengaku kau Tuhan, Al-Quran ada mengaku Tuhan, bingung kita, pasti bingung. Inilah dasarku, kau tidak ada mengaku Tuhan, tiba-tiba kau Tuhan. Al-Quran ada mengaku Tuhan, ku imani dong Al-Quran, itu dasarku. Menjebak nggak ini? Kalau benar Yesus Tuhan, menjebak nggak? Artinya di sini posisinya Yesus itu salah sebagai Tuhan. Salah. Tuhan nggak mungkin salah. Masuk logis nggak? Logis nggak ini kira-kira? Pemahaman seperti ini. Aku butuh adanya pengakuan Tuhan loh. Aku butuh loh. Berani-beranian dia sebuah kitab, berani-berani dia mengaku Tuhan. Wah, siapa ini? Kan gitu. Ku imanin dong Al-Quran. Ternyata salah. Siapa yang salah ini? Tuhan atau aku yang salah? Tuhan yang asli atau aku yang salah? Coba. Yesus yang salah. Dia nggak ada mengaku Tuhan, Al-Quran ada mengaku Tuhan, Yesus yang salah lah. Nggak mungkin Tuhan salah. Itu seandainya dia Tuhan benar. Bakar ban aku, spanduk demo aku di sana, di akhirat sana, demo. Bakar ban, weh demo kita yuk, demo lah. Itu mungkin aku mewakili ya, satu ya, mungkin bisa jadi 1 juta orang, 1 miliar umat Islam mungkin sama pemahaman sama seperti aku. Butuh adanya pengakuan, itu loh. Kan ku imanin Al-Quran, ternyata salah. Makasih bang. Jadi ya mengenai pertanyaan abang itu, Al-Quran itu mempunyai jawaban yang indah. Di dalam Quran surah Al-Hijr di ayat 39 ya, itu jelas sekali di situ dikatakan qala robbi bima awaitani la uzayyinana lahum fil ardi wala ukwiyanahum ajmain. Ya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi ketika mereka ini berbuat jahat, itu terasa indah sekali bang. Ya, mengingkari perintah-perintah Tuhan itu dibungkus sedemikian rupa bentuk pelanggaran. Ya, makan babi enak dianggap indah-indah saja, padahal jelas itu pelanggaran. Bahkan mereka tidak segan-segan mengaku dirinya anak Allah, anak Tuhan. Padahal Tuhan sendiri jijik dengan orang-orang pemakan babi. Seperti contoh tertulis dalam Imamat 11 ayat 45.
Tuhan berkata, kuduskanlah dirimu. Jangan kau makan binatang-binatang yang dinajiskan oleh Tuhanmu. Ya, kuduskanlah dirimu karena aku ini kudus, aku ini suci. Tapi mereka dengan berbagai macam alasan, ya, babi itu jadi halal. Inilah kejahatan yang terasa indah bagi mereka. Jelas-jelas Tuhan melarang jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Berbagai macam cara untuk mengelabui kita bahwa boleh kita itu menuhankan yang lain dengan alasan Tuhan muncul jadi manusia untuk membereskan masalah dosa. Nah, seperti itu rasa indah mereka. Nah, kalau orang sudah tidak bisa membedakan mana ini yang benar mana yang salah, ya sampai kapanpun Bang, antara batil dan hak itu terus akan berjalan sampai kiamat. Nah, seperti itu. Nah, penyesatan iblis ini supaya lebih efektif ya harus membentuk sebuah lembaga. Nah, lembaga inilah nanti yang melegalkan aturan-aturan Tuhan, larang-larangan Tuhan itu dilegalkan oleh mereka. Seperti itu Bang sebenarnya Bang. Bang Blender tuh ada yang bilang kan Oten boleh makan babi karena mereka bukan Muslim dan Yahudi. Karena nggak ada aturannya buat orang non Yahudi dan non Muslim tuh di komen. Itu betul ya, karena tapi saya anehnya mereka itu kan Yunani kan dulu kan, jadi ya, boleh kan dulu makan babi kan orang Yunani. Nah itu dia Bang. Kalau itu mereka itu tidak mengutip-ngutip kitab-kitab yang berkaitan dengan Nabi nggak masalah. Mau mereka jungkir balik makan babi nggak apa-apa. Ini yang jadi masalah, mereka sudah ngutip kitab orang, tapi isinya dianggap sampah semua. Itu yang jadi masalah Bang. Iya kan? Bawa-bawa perjanjian lama yang jelas ada larangan dan aturan, apa mereka pakai? Tidak. Alasannya apa? Yesus telah memperbarui itu semua. Nah, jadi mereka itu berbuat jahat dianggap indah-indah saja. Begitu Bang. Sehingga ya Kristen ini ya masih langgeng kalau ada orang berpikiran seperti itu Bang. Jadi apa ya, karena pertama Paulus itu kan yang mengimanin Kristen itu pertama Yunani dan Romawi, itu dulu. Jadi dulu ya kan Paulus marketingnya, Paulus sadar orang-orang Yunani dan Romawi pagan susah dulu masuk Kristen, susah. Kenapa? Harus sunat, ya kan? Pantang makan babi, ya kan? Sedangkan makanan babi itu favorit mereka. Maka demi mendapatkan banyak pengikut, Paulus melakukan diskon besar-besaran. Masuk Kristen saja, nggak usah sunat, boleh makan babi, yang penting imani Yesus Tuhan. Itulah dia. Udah sama kayak Oten sekarang nih, paling takut sunat kan? Kalau kita tanya mau masuk Islam, mereka paling berat untuk meninggalkan makan babi, takut untuk disunat. Marketing, akhirnya laku keras dagangannya, laris manis dagangannya, tapi harganya adalah hilangnya ajaran asli Yesus. Kristen hari ini adalah produk diskon Paulus, bukan produk original Yesus. Kalian makan babi sambil menyebut nama Yesus yang tidak pernah makan babi. Kalian tidak sunat sambil mengaku pengikut Abraham yang disunat. Jadi itulah dia, mereka begitulah. Memang marketing Paulus tuh ya kan, Yunani sama Romawi pertama yang mengimani Kristen, ya kan? Itu dia. Sama lah pula dulu kan mengikuti hukum Taurat. Mana Yesus mengatakan jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Hukum ini udah pro Yesus, pro hukum, pro syariat. Bagi Yesus sunat itu wajib, babi itu haram, sabat itu suci. Itu harga mati, harga mati itu loh, gak bisa berubah begitu. Sama hukum Taurat sama Yesus, harga mati itu. Mana penggenapannya? Penggenapannya di mana? Nah, Al-Quran lah yang menggenapinya. Ini ada komen, Kristen laku karena nggak ada syariat. Yang penting ada yang nebus dosa. Sifat manusia cari kemudahan. Woy. Nah itu betul itu. Betul itu Bang. Laku ya karena nggak ada syariat. Mereka, seperti yang saya katakan tadi kan, mereka ini orang yang ingin membebaskan nafsunya tapi berkedok Tuhan. Itu yang saya katakan awal tuh. Betul kan? Nah kalau dia itu
benar-benar ingin bertuhan, ya jelas dia itu akan mencari agama yang di dalamnya ada syariat, ada aturan. Bentuk kasih sayang Tuhan kepada manusia, Tuhan diberi aturan. Contoh nih, contoh. Saya itu sangat sayang kepada anak saya kan. Mungkinkah saya itu membiarkan anak saya malam ngeluyur nggak pulang, nggak peduli pergaulannya dengan siapa, ya nggak peduli dia sekolah atau tidak? Apakah itu bentuk sayang? Tidak. Karena saya sayang anak saya, nak, kamu harus begini, kamu harus begitu. Jangan begini, jangan begitu. Banyak sekali aturan yang kita terapkan di rumah tangga kita kan. Kamu boleh main HP, tapi sampai jam segini. Habis itu tidur. Nah kan gitu, besok kamu jam segini, habis itu sekolah, habis sekolah kamu begini, begini, begini. Tidak boleh begini, begini, begini. Itu bentuk cinta kita kepada anak kita. Tapi kalau sudah dibebaskan, lo mau nungging, mau modar, nggak urusan. Apakah itu cinta? Itu mah sikap orang tua kepada anak yang sudah susah diatur. Lo mau nungging kek, mau ngapain kek, mana peduli awak katanya kan. Ini untuk anak yang durhaka, ini anak yang udah diatur begitu. Perkataan orang tua kan. Tapi selagi orang tua itu sayang kepada kita, pasti kamu jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu. Itu bentuk sayang. Apalagi Allah, Tuhan yang Maha Tahu. Pasti banyak aturannya, dan tujuan semua aturan itu semua bukan untuk Tuhan. Tuhan nggak butuh kau. Ya, itu semua untuk kebaikanmu sendiri. Begitu, Bang. Ada pertanyaan tuh di komen. Terus apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang menganggap Yesus Tuhan, sedikit pun nggak ada ajarannya? Matius 7, 22, 23. Masuk neraka gitu. Ya, banyak pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, oh Tuhan, oh Tuhan. Bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu? Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak kenal sama kamu. Aku tidak mengenalmu. Nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Diusir, Bang. Yang menuhankan Yesus, Yesus usir. Itu jelas ayatnya itu. Mereka selama ini kan yang penting percaya Yesus Tuhan masuk surga. Nyebut Yesus Tuhan yang masuk surga. Ya kan, seperti itu dibantah oleh Yesus di dalam Matius 7:21 itu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Melainkan mereka yang menuruti Tuhanku, ya, atau Bapa, ya, menuruti Tuhanku itulah yang bisa masuk surga. Nah, Kristen yang selama ini di dogma yang penting kamu percaya Yesus mati bangkit, ya, Yesus Tuhan mati bangkit dari antara orang mati, kamu diselamatkan. Kerjaan Paulus itu di dalam Roma itu 10 ayat 9 ayat 10 ya. Itu kerjaan Paulus itu. Ah, mereka protes ini. Loh, masuk surga kok? Yang bisa masuk surga kok yang menuruti kehendak Bapa? Bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu? Pada hari ini aku tidak kenal kau. Aku akan berterus terang sama kau. Aku tidak kenal kau. Nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Yesus tidak pernah mengajarkan yang penting kamu percaya aku Tuhan mati bangkit, disalib, kamu akan diselamatkan. Tidak pernah. Apa kamu tidak tahu ketika aku berbincang-bincang dengan orang kaya, ada orang kaya bertanya kepada aku, guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan surga? Kata Yesus, mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada yang baik kecuali hanya Tuhanku saja. Jika kamu ingin masuk surga, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kata orang kaya itu, hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Oh, kalau begitu kurang satu lagi, kata Yesus. Supaya kamu sempurna, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Ini ajaran Yesus asli untuk bisa sampai ke surga. Bukan seperti yang diajarkan Kristen, percaya Yesus Tuhan masuk surga. Tidak ada itu. Makanya mereka itu ingin masuk. Makanya mereka itu dianggap penjahat. Karena apa?
melenceng dari ajaran Yesus itu sendiri. Begitu Bang. Makasih Bang. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak De ininya, ilmunya. Guruku. Bang Blender, Pak De, teman-teman semuanya, ini di sini sudah mau maghrib karena aku harus pimpin sholat persiapan. Mungkin kita istirahat dulu, kita tutup dulu. Siap. Insya Allah di besok di hari dan waktu yang sama kita buka lagi insya Allah. Terima kasih semuanya buat guru-guruku, teman-teman yang sudah bergabung, dan kawan-kawan yang sudah nge-give, yang sudah tap-tap layar, yang sudah typing, Masya Allah, terima kasih banyak. Insya Allah besok tetap kita buka juga Kristen dengan judul yang sama, Kristen Tanya Islam. Kecuali kalau memang ada diskusi yang seimbang atau yang bisa kita diskusikan, nanti kita akan lanjutkan insya Allah besok di hari yang sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa mohon kepada Allah, semoga Allah beri taufik kepada kita untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.